ご唱和ください。我の名をウルトラマン Z。 ウルトラマン Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita balik lagi di sesi batok ya, alias bahas tokusatsu. Nah, untuk episode batok kali ini guys, kita akan membahas episode ke-25 dari seri Ultraman Z, atau ya episode final lah ya dari seri Ultraman Z ini. Dan gak kerasa juga ya, selama setengah tahun ini Ultraman Z menemani kita setiap hari Sabtu, dan akhirnya sekarang kita harus berpisah dengan seriesnya ya. Tapi walaupun begitu, kita masih bisa menunggu lah ya ini untuk info terbaru, apakah Ultraman Z akan mendapatkan movie-nya atau S2 ataupun mini seriesnya. Kita tunggu saja ya infonya dari Suburaya, karena sampai sekarang ya dari pihak Suburaya sendiri belum mengeluarkan informasi apapun mengenai mini series S2 ataupun movie untuk si Ultraman Z ini. Jadi ya sementara kita bersabar dulu lah ya. Tapi jangan khawatir guys ya, di tahun 2021 nanti tetap ada yang ini ya, Chronicles Odyssey itu yang akan menemani kita sambil menunggu seri Ultraman barunya tayang pada bulan Juli atau Agustus nanti ya. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, lebih baik kita masuk aja lah ya ini ke dalam pembahasannya ya. Oke, kita masuk aja nih ke pembahasan. Nah, di episode 25 kali ini guys ya, ini dibuka dengan scene dimana Kapten Hibikura bersama para anggota pasukan Storage ini kembali ke markas lama mereka. Tapi di sini mereka ditahan sama pasukan GFJ yang tidak mengizinkan mereka masuk ya, walaupun di sini mereka itu nggak bersenjata. Kemudian guys ya, di sini muncul juga si cewek nyebelin, yaitu si Mayuki ya. Di mana di bagian ini dia itu mengatakan ya kalau Kapten Hibikura ini adalah seorang alien dan dia adalah dalang di balik ini ya penyerangan dari Direktur Kuriyama dan Nakashima Yoko yang mencuri itu Ultroid Zero ya. Jadi di sini bener-bener nyebelin banget nih karakter satu ya. Nah, dia itu memerintahkan ya pasukan anggota pasukan GFJ ini untuk menembak seluruh anggota pasukan Storage. Tapi di sini kan karena para anggotanya itu nggak mau nembak, akhirnya dia yang membuka tembakan guys ya. Nah, di sini ketika mereka membuka tembakan, akhirnya si Kapten Hibikura ya guys ya memperlihatkan wujudnya sebagai juggler. Hal ini tentunya sangat mengejutkan ya bagi para anggota Storage lainnya kecuali Haruki, karena memang ini pertama kalinya wujudnya ini diperlihatkan kepada mereka ya. Nah, di sini akhirnya setelah wujud juggler ini terlihat ya, ini anggota pasukan yang GFJ ini jadi ikutan nembak semua guys ya. Tapi mereka berhasil dilumpuhkan dengan cepat sama si Kapten Hibikura. Nah, untuk bagian yang awal ini juga ada yang lucunya, dimana ketika Yuka ini sudah tahu identitas Kapten Hibikura adalah seorang alien, dia itu meminta izin supaya dia itu bisa ya mendapatkan sampel DNA dari si Kapten Hibikura ini untuk nantinya diteliti gitu ya. Kemudian kita lanjut guys. Scene selanjutnya ini adalah scene dimana si Destrudos ini muncul di Amerika ya, walaupun di sini ada pasukan militer yang mencoba menahan si Destrudos ini, tapi mereka semua dikalahkan dengan sangat mudah ya. Jadi untuk seri Ultraman kali ini tuh ini ya, bisa dibilang serangan kaijunya nggak cuma di Jepang saja ya, tapi di sini ditampilkan juga di negara lainnya. Jadi ini balik lagi ke salah satu pertanyaan fans, dimana kok Ultraman selalu nyerang Jepang gitu, negara lain nggak diserang. Nah, sekarang dikasih lihat gitu ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Scene selanjutnya ini sebelum si Haruki beserta Kapten Hibikura ini berangkat ya untuk menyelamatkan Yoko dan melawan si Destrudos. Di sini Kapten Hibikura memberikan pidatonya yang terakhir ya, dimana dia meminta juga supaya para anggotanya ini bisa kembali dengan hidup dan mereka bisa makan ikan tuna tangkapannya dari si bakosannya. Ini salah satu scene yang cukup mengharukan lah ya, dimana kita bisa melihat ya perubahan dari seorang juggler yang anti-hero menjadi seorang kapten yang sangat berwibawa ya dan mencintai anggota pasukan Storage ini ya. Kemudian kita lanjut guys. Jadi ketika si Haruki ini sama Kapten Hibikura lagi bersiap-siap untuk menaiki robot yang Storage ya. Di sini Haruki sempat bertanya lagi kepada Kapten Hibikura kenapa dia mau melakukan semua ini guys ya. Kalau di sini sih dia bilang dia itu ingin menjaga ini ya, manusia dan memastikan supaya mereka itu tidak menyerah ya. Di sini juga dia itu kayak sudah tahu lah ya rencana dari Alien Celebro, makanya dia muncul di sini. Nah, di sini si Kapten Hibikura juga bilang ke Haruki ya kalau Dark Riser-nya kan udah rusak, jadi dia itu nggak bisa berubah menjadi monster lagi. Haruki juga sempat bertanya ya ke Kapten Hibikura, apakah dia bisa gitu ya berubah menjadi wujud raksasanya. Tapi di sini Kapten Hibikura itu ngasih tahu Haruki kalau
dia dulu pernah punya kemampuan untuk berubah menjadi wujud raksasanya ya, tapi kemampuan itu sudah hilang ya. Kemudian kita lanjut ke scene selanjutnya. Di sini Kapten Hibikura sama Haruki ini sudah sangat bersiap-siap ya guys ya untuk menyambut kedatangan dari si Destrodos. Nah, kita mungkin bahas sedikit lah ya untuk acting dari si Yoko ini ketika dia memerankan Yoko yang dirasuki sama Ellen Celebro ini sangat-sangat menjiwai guys ya. Jadi di episode 24 kemarin ya banyak juga dari para Toku fans yang membuat meme dari si Yoko yang kelihatan serem ya, mirip si Sadako ketika dia dirasuki sama si Ellen Celebro. Tapi ini saya benar-benar salut sih sama Yoko ya, dimana dia bisa memerankan perannya itu dengan sangat baik ya. Oke. Nah, setelah si Destrodos itu sampai guys ya, di sini si Haruki sama Kapten Hibikura membawa si Destrodos ini bertarung di tengah kota ya. Walaupun sempat terjadi pertarungan yang cukup sengit, tapi akhirnya storage yang ini ya, Kinjo Storage sama yang ini Windham itu berhasil dilumpuhkan sama si Destrodos. Nah, di sini guys ya, ketika si Destrodos akan menembakkan D4-nya ini ke arah Kapten Hibikura sama si Haruki ya. Di sini muncullah si Scavenger yang dengan epicnya ya melancarkan serangan pukulan terbangnya ya. Jadi untuk momen ketika si Scavenger ini muncul, ini benar-benar kelihatan keren banget ya. Walaupun dia robot yang sudah klasik ya, tapi bisa muncul dengan scene yang keren. Jadi wajar aja sih ya kalau misalnya Scavenger ini kedepannya bisa jadi salah satu anak emasnya Mbah Subur yang baru ya. Karena kalau kalian lihat si Scavenger ini dapat banyak lini mainan ya, mulai dari mini plus sampai yang DX-nya ini. Untuk yang DX yang ini guys ya, apa sih Scavenger itu bahkan jauh lebih bagus daripada DX yang si Kinjo Storage Custom ya. Memang dia anak tirikan ya. Si Kinjo. Oke, nah untuk yang memiloti si Scavenger di sini adalah si Bakosan guys ya. Bakosan di sini kembali menjadi seorang pilot ya. Kemudian guys, kita lanjut ke scene selanjutnya ketika si Bakosan ya di sini mengganti lengan kanan yang Scavenger ini dengan yang Drill Arms. Ini sebenarnya ngambil sedikit referensi dari movie Godzilla versus Space Godzilla, karena memang sebelum si Bakosan ya muncul di serial Ultraman Z ini, dia pernah bermain juga di movie yang Godzilla tersebut ya. Dimana untuk movie itu si Bakosan berperan sebagai seorang pilot dari robot bernama Mogura. Jadi untuk drill yang ini itu bisa dibilang adalah referensi dari si Mogura ya guys ya. Kemudian guys ya, setelah si Bakosan tadi kan sempat ini ya melancarkan yang serangan pukulan terbang itu bisa menghentikan gerakan dari si Destrodos, dan akhirnya Yuka berhasil menemukan lokasi dari si Yoko. Nah, dan akhirnya di sini rencana untuk menyelamatkan Yoko itu kembali dijalankan ya dengan bantuan dari si Bakosan yang mengendarai ini si Scavenger ya. Dan akhirnya si Haruki ini berhasil melubangi bagian dada dari si Destrodos dan membawa Destrodos ini ke langit guys ya. Nah, kemudian masuk scene selanjutnya. Di sini kita melihat si Haruki ini kayak lagi masuk ke dalam alam bawah sadar dari si Yoko ya. Jadi di sini si Haruki ini berusaha ya menyadarkan Yoko dari pengaruh si Ellen Celebro, dan yang akhirnya mereka ini kembali adu panco ya. Dan yang untuk adu panco kali ini akhirnya berhasil dimenangkan sama si Haruki. Jadi di sini Haruki bilang berarti dia harus menikahi si Yoko ya. Nah, setelah kejadian ini si Yoko itu akhirnya tersadar dari pengaruh Ellen Celebro guys ya. Dan untuk momen yang ini sih ya salah satu sweet moment lah ya untuk episode kali ini. Jadi ya romansnya dapat banget untuk kedua karakter ini ya. Oke, kita lanjut guys ya. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut soal yang bagian romance ini ya. Nah, lanjut guys ya. Setelah si Yoko ini terlepas dari pengaruhnya si Ellen Celebro itu kan akhirnya ngilang ya, kabur dia guys ya. Emang ini Kaiju satu hobinya kabur ya. Nah, setelah itu ini medalnya Ultraman Belial juga jatuh di atas kepala Yoko, dan setelah itu Yoko ini jatuh ya keluar dari badannya Destrodos. Selain itu si Haruki ini juga nyusul ya keluar dari robot yang Kinjo, dan akhirnya meminta supaya Yoko itu memasukkan medal Ultraman Belial ke dalam Z Racer-nya. Dan di sini kita bisa melihat Haruki itu kembali berubah lagi ya, dan dia itu sudah tidak peduli dengan kondisi tubuhnya. Mungkin ini juga guys ya jadi salah satu penyebab kenapa di akhir dari serial ini si Haruki tetap bersama dengan si Ultraman Z. Karena mungkin kalau misalnya si Haruki berpisah sama Ultraman Z, bisa aja Haruki ini meninggal gitu ya. Tapi memang kalau misalnya mereka tetap bersatu juga nggak masalah lah ya.
Nah, momen ketika si Haruki ini berubah di atas langit ya, ini bener-bener salah satu momen yang menurut saya sangat-sangat epic ya untuk episode kali ini. Kalau di Ultraman Orb itu ada Kurenega yang sambil berlari sambil henshin, kemudian Ultraman Z ya itu jalan dengan santai, henshin juga. Tapi yang di sini ini gimana ya, epic banget lah. Secara si Haruki itu terjun dari atas terjun di atas dari langit ya, kemudian berubah. Di sini juga Ultraman Z ini ketika berubah ya, namanya itu disebutkan sama seluruh anggota pasukan storage. Jadi ini menambah lagi. Ini membuat henshin yang ini ya guys ya, henshinnya itu jadi makin epic guys ya. Oke, kemudian kita lanjut guys ya di episode kali ini guys, yaitu ketika si Haruki akan melawan Destrudos ya. Di sini Haruki itu cuma menggunakan dua form saja, yaitu form basic sama yang Delta Race Claw-nya. Jadi di sini nggak dipakai lagi form-form lainnya untuk melawan si Destrudosnya. Kalau kita lihat di series sebelumnya kan, dimana ketika pertarungan terakhir itu si Ultraman-nya itu selalu menggunakan semua formnya ya, alias di showcase semua. Tapi untuk kasusnya Ultraman Z di sini sedikit berbeda ya. Jadi di sini cuma pakai satu formnya ini, Delta Race Claw. Kemudian di sini guys ya, ketika Delta Race Claw akan melawan si Destrudos, di sini kan si pedang Beliarok ini muncul guys ya. Untuk terakhir kalinya tadinya saya mikir guys ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi guys ya untuk bagian Delta Race Claw di sini guys ya. Ketika menggunakan Beliarok ini semua serangannya Beliarok itu dipakai ya. Yaitu mulai dari Deadsum Slash, Deadsum Fang sama Deadsum satu lagi apa sih? Deadsum Claw itu juga dipakai di sini guys ya, walaupun nggak terlalu terlihat sih. Oke, kemudian kita lanjut guys ya, ketika si Destrudos ini akan melancarkan serangan D4 dalam kekuatan penuhnya ya. Di sini Haruki menggunakan Beliarok untuk menyerap serangan ini ya. Dan pada akhirnya serangan dari ini Divora itu berhasil digagalkan atau berhasil dihentikan oleh Haruki, walaupun konsekuensinya si Beliarok ini sempat hancur guys ya. Dan ini juga pas lihat momen ini cukup sedih gitu ya, Beliaroknya hancur gitu. Tapi ternyata di akhir Beliaroknya balik lagi ya, nanti kita bahas lagi lah di bagian akhir ya. Nah, ketika si ini Ultraman Z sudah berhasil menghentikan ya serangan D4-nya ini, si Haruki sama Ultraman Z kembali ke wujud yang basic formnya ya. Nah, di sini guys ya, momen dimana ketika para anggota pasukan storage ini kayak menyebut nama Ultraman Z ini ya, ini juga memberikan cahaya atau kekuatan tambahan untuk si Ultraman Z, dan akhirnya mereka berdua berhasil bangkit lagi. Jadi ini bisa dibilang adalah ngambil referensi dari seri Ultraman 3 di akhir episodenya ya. Ada banyak sih ya referensi untuk episode kali ini, tapi yang saya tahu sih cuma beberapa inilah ya. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Jadi akhirnya si Haruki juga ngelawan si Destrudos ini dalam wujud yang basic form dari Ultraman Z ini. Cuma kita bayangkan aja di sini guys ya. Kalau di awal seri ini kan si Ultraman Z tadinya disebut sama si ini ya, Ultraman Zero, kekuatannya itu masih sepertiga ya. Tapi sepanjang seri ini kita bisa melihat perkembangan dari Ultraman Z ini, dimana awal episode aja dia masih minjem formnya Alpha Edge gitu ya buat ngelawan musuh. Tapi di akhir episode ini dia bisa mengalahkan last bossnya dengan wujud basic formnya ya. Apalagi ketika menggunakan ini ya, Zesium Kosennya ini bentuk Z loh. Gila, keren banget ya. Nah, untuk bagian akhir dari episode ini guys ya, setelah si Haruki kan ini dengan kerennya ya mengalahkan si Destrudos, ketika dia mau terbang ini dia malah jatuh ya. Ini benar-benar ngelawak sih di scene akhir ini. Dan akhirnya si Haruki ini itu dihampiri sama semua anggota pasukan storage ya, kecuali si Kapten Hebikura, karena Kapten Hebikura di sini pergi nyariin si Alien Celebro ya. Oke, kemudian di sini guys ya, ketika si Kapten Hebikura ini sudah ini ya bertemu dengan Alien Celebro, di sini kan dia mungkin mau membunuh ya si Alien Celebro-nya, tapi di sini Kapten Hebikura cukup terkejut ya, karena Yuka sama si Kaburagi-nya ini datang gitu ya nangkepin si Alien Celebro. Kemudian di sini ya terjadi sedikit scene yang cukup sedih ya, karena akhirnya Kapten Hebikura setelah selesaiin tugasnya di sini, dia kayaknya pergi berkelana lagi ya sambil membawa pohon bonsainya. Walaupun si Kaburagi-nya ya munculnya cuma di akhir ya, nangkepin si Celebro ya masih lumayan lah ya. Pada akhirnya dia itu memang terbukti kalau dia itu nggak bersalah gitu ya. Oke,
kita lanjut ke scene yang sudah mendekati akhir ya. Di sini si Haruki itu akhirnya berpamitan dengan Yoko dan para anggota pasukan storage lainnya ya. Dimana di sini Haruki itu memutuskan akan pergi bersama Ultraman Z ke universe lainnya untuk menyelamatkan ini ya makhluk hidup lainnya ya, karena memang di planet lain pastinya menghadapi masalah yang sama ya. Jadi di sini si Yoko itu juga sempat mengatakan ya kalau mereka nantinya akan pergi membantu juga setelah mereka berhasil menciptakan robot yang bisa pergi ke luar angkasa. Nah, untuk scene ketika si Yoko itu menyebutkan kalau mereka akan membuat robot yang bisa ini guys ya, bisa menyusul Haruki, ini mengingatkan kita dengan salah satu scene ketika si Ryo ya itu berpisah dengan si Ryo bertemu lagi dengan si Asuka di movie Ultraman Saga. Di situ kan mereka juga mengatakan ya kalau mereka akan menyusul si Asuka. Nah, untuk bagian romance antara Haruki sama si Yoko ini ya, ini sebenarnya bisa dibilang mirip lah ya dengan ya kisah cintanya si Ryo sama Asuka di serial Ultraman Dyna. Walaupun sih untuk yang Yoko di sini masih bisa dibilang happy ending lah ya, karena si Haruki itu nggak kesedot sama lubang hitam ya, masih sempat pamitan sama si Yoko. Kalau Asuka kan nggak sempat pamitan, itu langsung disedot sama lubang hitamnya, dibawa ke tempat lain ya. Apalagi terakhir pas ketemu lagi itu ya cuma ini ya, cuma ngasih tahu soal info yang si Taiga, habis itu dia pergi lagi gitu. Kalau si Haruki di sini, si Haruki masih sempat bilang kalau dia akan balik ke bumi setiap musim panas sama tahun baru. Jadi masih bisa ketemu lah ya sama si Yoko gitu kan. Oke, kemudian di akhir ya ketika si Haruki ini udah terbang ke luar angkasa ya, di sini dia dihampir lagi sama si pedang Beliarok. Jadi di sini kita akhirnya bisa tahu lah ya kalau pedang Beliarok ini itu dia abadi ya, jadi nggak akan bisa mati sih. Jadi ini juga salah satu momen bahagia di episode ini. Oke, kemudian guys ya, untuk penutup dari episode kali ini ya, ada tulisannya itu In Memory of Kota Fukihara ya. Jadi sedikit informasi juga buat teman-teman semua ya, yaitu Kota Fukihara Sensei ini adalah penulis dari serial Ultraman Z ini. Nah, beliau ini itu sudah meninggal guys ya, dikarenakan beliau itu kelelahan ya untuk ini Kota Fukihara Sensei ini ya. Jadi beliau ini meninggal sebelum serial Ultraman Z ini tayang guys ya. Jadi memang sangat disayangkan beliau nggak sempat melihat serial yang ditulisnya ini tayang. Tapi guys ya, untuk Kota Fukihara Sensei ini pastinya akan senang sekali ya, karena karya beliau ini ya, walaupun beliau sudah meninggal, tapi dia meninggalkan sebuah karya yang sangat baik ya tentunya ya, dan disukai oleh para fans Ultraman, dan pastinya beliau ini akan selalu diingat sebagai seorang penulis dari serial Ultraman Z ya. Nah, untuk Kota Fukihara Sensei sendiri guys ya, beliau ini pernah muncul juga di serial Ultraman Z. Jadi kalau kalian pengen tahu, beliau ini pernah muncul di episode 8 dari serial Ultraman Z ini, dimana beliau ini muncul di scene ketika si Kapten Hebikura itu pergi ke markasnya Kaburagisinya untuk mengembalikan badge-nya itu ya. Jadi kalau kalian pengen rewards lagi, kalian bisa lihat di bagian situ ya. Pokoknya kita sangat berterima kasih lah ya untuk Kota Fukihara Sensei ini, karena berkat beliau akhirnya kita bisa menonton serial Ultraman Z ini ya, dan sangat menikmati serialnya ini. Oke. Walaupun beliau sudah meninggal, tapi pastinya beliau sudah meninggalkan sebuah karya yang sangat luar biasa guys ya. Oke, itu aja sih guys ya untuk pembahasan episode kali ini. Nah, nantinya saya bakal bikin satu video khusus lagi guys ya, untuk mereview secara keseluruhan series ini ya. Nanti teman-teman tunggu saja. Jadi untuk Batok, untuk seri Ultraman Z ini akhirnya selesai juga ya. Jadi nanti tinggal sisa Batok untuk serial Ultra Galaxy Fight ya. Oke, nah sekarang kita juga tinggal menunggu aja lah ini ya, kabar baik dari pihak Suburaya, apakah Ultraman Z ini akan mendapatkan movie atau S2 ataupun justru dapat mini series kayak Ultra Fight Up ya. Kita tunggu saja, nanti kalau misalnya sudah ada informasinya akan kita sampaikan di bagian komunitas guys ya. Nah, itu aja sih dari saya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya. Seperti biasa juga guys ya, kalau misalnya ada yang kurang ya selama saya menjelaskan video ini, silahkan kalian kritik saja, nggak masalah guys ya. Atau kalau misalnya kalian punya pendapat lain untuk serial Ultraman Z ini, bisa tulisin di bagian komentar ya. Oke, kita akan ketemu lagi guys ya di video pembahasan selanjutnya. Akhir kata, salam Tokusatsu Indonesia. Adieu.